Saya ingin membuat spekulasi teoritis di dalam konteks ini, bahwa dalam dua tanda kutip ya, keistimewaan posisi Inayah Wahid ini tergerak di dalam sebuah setting perubahan yang tidak terlihat dunia kaum Nahdiyin, yaitu kebangkitan keluarga Kiai Abdurrahman Wahid dengan cara yang sangat spesifik. Cinta Indonesia, bangsa dan demokrasi. Dosen Universitas Andalas, tepatnya dosen Fakultas Sastra Universitas Andalas Padang, Dr. SN Noni Sukmawati M. Hum, mengirim sebuah video kepada saya tentang Inayah Wulandari Wahid, putri dari Kiai Abdurrahman Wahid, mantan presiden, mantan ketua umum PBNU. Ini agak menarik karena Noni, saya memanggilnya Noni ya, sang dosen Fakultas Sastra Universitas Andalas itu berasal dari luar Jawa, dari Minangkabau, tetapi dia menaruh perhatian yang agak khusus kepada tampilan dari Inayah Wahid ini. Maka kemudian saya membuka video tersebut dan melihat isinya. Ini yang kemudian memberikan inspirasi kepada saya untuk mempercakapkan Inayah ini sebagai sebuah fenomena menarik, apa yang mungkin kita sebut sebagai reformasi nilai di kalangan kaum Nahdiyin atau di kalangan kaum Nahdlatul Ulama. Kenapa hal ini saya tekankan? Coba lihat di dalam video ini bagaimana Inayah sebagai seorang perempuan menyapa Imam Besar Masjid Istiqlal, Profesor Dr. Nazaruddin Umar, yang di dalam perhelatan itu datang agak terlambat. Wah, Pak Yai, ini ada Imam Besar Masjid Istiqlal, ada oh ini makanya malam ini banyak. Ini ya datang rame sekali, semuanya tumpah ruah di sini. Tapi semuanya boleh datang seperti biasa. Ini undangannya terbuka, semua boleh datang, semua boleh hadir. Nggak perlu nyapres untuk bisa hadir di sini. Coba lihat pula bagaimana Inayah Wahid sebagai perempuan muda menyapa para hadirin yang terdiri dari para ulama tua maupun muda yang duduk bersila di hadapannya. Ada Habib Abu Bakar bin Hasan, ada Pak Lukman Hakim Syaifuddin yang nggak pernah mau ngaku kiai, ada Gus Umar Wahid yang ngaku-ngaku adiknya Gus Dur. Event ini tentu saja adalah event memperingati wafatnya Kiai Abdurrahman Wahid, seorang tokoh besar yang dianugerahkan Tuhan kepada bangsa Indonesia. Nah, pertanyaannya adalah bahwa kenapa Inayah Wahid begitu rileks di dalam tampilannya, begitu rileks di dalam menyapa para ulama yang pada sebagian besar adalah laki-laki. Tentu seperti terlihat di dalam video itu, ada seorang tokoh lagi, yaitu Mbak Siti Nuriyah, istri dari Kiai Abdurrahman Wahid. Akan tetapi gaya dari Inayah Wahid yang begitu merdeka, begitu rileks berhadapan dengan para kiai laki-laki merupakan sebuah
fenomena baru di kalangan kaum Nahdliyin. Tentu ya, kita lihat di dalam sejarahnya perempuan-perempuan di kalangan pesantren itu telah menjadi apa yang saya katakan dalam sebuah tulisan pengantar buku sejarah atau riwayat hidup As'ad Ali sebagai reformis. Banyak sekali gagasan-gagasan dan tindakan-tindakan yang bersifat reformis dari para nyai, yaitu para istri kiai-kiai di dalam dunia pesantren, yang kemudian menimbulkan dinamika atau perubahan-perubahan yang bersifat decisive terhadap dunia pesantren itu sendiri. Akan tetapi pada umumnya tempat perempuan, betapapun mereka sangat reformis, itu tetap berada di belakang layar. Yang tampil ke depan adalah para scholar dalam Islam, laki-laki. Jadi laki-laki itu ada di public sphere, lalu kemudian perempuan itu tetap berada di wilayah domestik atau private sphere, di dalam hubungan-hubungan sosial dunia kaum Nahdliyin. Ini saya katakan bukan dengan menafikannya kemunculan misalnya kakaknya Inayah sendiri, Yeni Wahid, yang atas nama keluarga tahun lalu itu berpidato tentang Kiai Abdurrahman Wahid di pesantren Tebu Ireng. Seperti Inayah, Yeni Wahid juga tampil di hadapan para kiai laki-laki lainnya. Tetapi posisi dari Yeni Wahid itu terlihat lebih bersifat resmi, tidak rileks dan tidak dalam dua tanda kutip merdeka di dalam mengungkapkan pikiran-pikirannya, termasuk leluconnya. Juga tidak menampik munculnya seorang raksasa perempuan Jawa Timur, yaitu Khafifah Indar Parawansa. Kita semua sudah tahu bahwa Khafifah yang pernah kita ceritakan di dalam sebuah konten kolom Fakhri Ali tahun lalu, itu telah tampil mengalahkan laki-laki di dalam kontestasi politik untuk mendapatkan posisi tertinggi di dalam pemerintahan Jawa Timur. Akan tetapi tetap saja tampilan dari Inayah Wahid ini itu menarik perhatian saya, karena sekali lagi gayanya yang rileks, lalu kemudian menyapa para kiai-kiai yang hadir di sana dengan cara yang sangat egaliter, di mana posisi atau status sosial dari Inayah maupun para kiai-kiai laki-laki di kalangan kaum Nahdliyin itu terlihat horizontal, terlihat begitu sejajar. Pertanyaannya adalah, mengapa Inayah tampil dengan cara yang sangat merdeka, dengan cara yang sangat demonstratif, memperlihatkan adanya kesejajaran status antara Inayah sebagai perempuan yang kita tidak tahu kedalaman ilmu keagamaannya dengan para kiai-kiai atau sarjana-sarjana keagamaan yang hadir di dalam acara Haul Kiai Abdurrahman Wahid seperti yang diperlihatkan oleh video ini. Sudah 14 tahun Gus Dur meninggalkan kita. Saya menerima banyak ucapan selamat untuk haul. Saya bingung, kok ngucapin selamat? Ini kan haul. Haul itu malah karena nggak selamat. Kalau selamat nggak haul. Maaf dark joke. Para kiai sebenarnya pengen ketawa tapi takut. Saya ingin membuat
spekulasi teoritis di dalam konteks ini. Bahwa dalam dua tanda kutip ya, keistimewaan posisi Inayah Wahid ini tergerak di dalam sebuah setting perubahan yang tidak terlihat dunia kaum Nahdiyin, yaitu kebangkitan keluarga Kiai Abdurrahman Wahid dengan cara yang sangat spesifik. Mengapa saya katakan spesifik? Karena Kiai Abdurrahman Wahid itu muncul ya, dengan sangat spektakular di dalam pemikiran-pemikirannya, di dalam keberaniannya menyampaikan pendapat-pendapat, dan di dalam kemampuannya membangun jaringan yang begitu luas dengan berbagai kalangan di luar dunia NU, dan lebih penting lagi di luar dunia politik. NU di dalam sejarahnya memang itu kait-mengkait dengan dunia politik, seperti misalnya kita lihat pada munculnya Partai Nahdlatul Ulama pada 1952 yang kemudian menjadi salah satu ya, kekuatan politik di dalam sistem demokrasi terpimpin sejak 1959 sampai dengan 1967. Tetapi Kiai Abdurrahman Wahid melebihi partai NU itu sendiri, karena sekali lagi kemampuan Kiai Abdurrahman Wahid mengartikulasikan dirinya sehingga kemudian menjadi kekuatan sosial, budaya, dan intelektual plus politik sekaligus yang menarik seluruh perhatian masyarakat pada tingkat bangsa. Apalagi kemudian Kiai Abdurrahman Wahid berhasil mencapai sebuah posisi tertinggi di dalam sistem politik Indonesia, di dalam sistem pemerintahan Indonesia, yaitu menjadi Presiden Republik Indonesia pada 1999 sampai dengan 2001. Hal yang semacam inilah yang menyebabkan keluarga Kiai Abdurrahman Wahid itu menjadi sangat spesifik dan menjadi salah satu kutub di dalam gugus masyarakat Nahdiyin. Memang kita lihat banyak gugus-gugus yang mengandung ya, daya karismatik di dalam dunia pesantren, di dalam dunia Nahdiyin. Kiai-kiai besar dengan pesantren-pesantren itu telah menjadi gugus-gugus tersendiri dan menjadi exemplary model bagi kaum Nahdiyin untuk melihat dan untuk meminta bimbingan ataupun nasihat ataupun sekedar mencari bagaimana mereka menemukan haluan untuk melangkah di dalam hal keagamaan, di dalam hal keilmuan, di dalam hal sosial budaya lainnya. Akan tetapi ya, gugus-gugus yang otonom di dalam dunia kaum Nahdiyin ini tidak pernah bisa muncul ke permukaan pada tingkat nasional sebagai sesuatu yang sangat distintif. Ini hanya mampu dilakukan oleh keluarga Kiai Abdurrahman Wahid. Keluarga Kiai Abdurrahman Wahid itu bahkan muncul menjadi sesuatu yang otonom dari bayang-bayang kebesaran kakek dari Kiai Abdurrahman Wahid itu sendiri, Kiai Hasyim Asy'ari, pendiri organisasi Nahdlatul Ulama pada 1926. Tentu bagaimanapun juga harus kita akui bahwa otonomi dari keluarga Kiai Abdurrahman Wahid ini itu sangat terbantu oleh pancaran karisma kakeknya sendiri, Kiai Hasyim Asy'ari. Akan tetapi pada saat yang sama kita juga melihat bahwa putra atau putri dari Kiai Hasyim Asy'ari maupun cucu dari
Kiai Hasyim Asy'ari kemudian tumbuh average di dalam pengertian tentu keluarga-keluarga dari anak-anak atau cucu-cucu dari Kiai Hasyim Asy'ari itu dihormati oleh kalangan santri. Akan tetapi penghormatan itu tidak sebesar seperti yang diperoleh Kiai Abdurrahman Wahid dan keluarganya. Inilah struktur yang menjadi pijakan bagi Inayah untuk tampil. Dia berasal dari kakek buyut, yaitu Kiai Hasyim Asy'ari. Lalu pada saat yang sama, dia berasal dari keluarga inti Kiai Abdurrahman Wahid yang telah berhasil membangun keluarga itu otonom di dalam pengertian tidak lagi tergantung kepada pengaruh-pengaruh para keluarga pendahulu mereka, juga tidak tergantung lagi kepada kebesaran pesantren di masa lalu mereka atau dari mana mereka berasal. Di dalam pengertian lain, kalau kemudian kita mau melihat secara struktural, maka kita akan melihat struktur yang bersifat horizontal, di mana keluarga Kiai Abdurrahman Wahid itu berdiri sejajar dengan institusi, yaitu pesantren, lalu kemudian dengan keluarga-keluarga lain. Hal yang jauh lebih distintif dari Kiai Abdurrahman Wahid, dari keluarga Kiai Abdurrahman Wahid ini adalah bahwa Kiai Abdurrahman Wahid menjadi patron dari berbagai kiai-kiai muda lainnya. Kiai Abdurrahman Wahid juga menjadi patron bagi tokoh-tokoh atau politisi-politisi dengan latar belakang santri. Inilah yang menyebabkan Inayah Wahid tampil jauh lebih percaya diri. Kendati pun Inayah adalah seorang perempuan, tetapi dengan latar belakang keluarga Kiai Abdurrahman Wahid yang muncul sebagai sebuah kekuatan kultural, sosial yang bersifat otonom, Inayah Wahid kemudian mempunyai kemampuan untuk mengekspresikan dirinya secara merdeka. Banyak lelucon yang ditampilkannya, lalu kemudian sekali lagi, walaupun Inayah adalah seorang perempuan, tetapi dia menyapa seluruh scholar, seluruh ahli-ahli agama, kiai-kiai yang tampil pada hari itu dengan sangat rileks, seakan-akan tokoh-tokoh ulama-ulama yang hadir itu adalah rekan sepermainannya di SMP, sekolah menengah pertama. Jadi inilah fenomen dari Inayah. Buat saya, kemunculan Inayah ini mengindikasikan munculnya reformasi nilai di tengah-tengah kaum Nahdiyin. Saya Fakhri Ali. Saya ingin memperkenalkan sebuah buku yang menarik dan perlu untuk dibaca. Judulnya adalah Kiai Pesantren Membangun Peradaban. 70 tahun Profesor Dr. Kiai Haji Said Aqil Siraj MA. Karya ini ditulis oleh Sa'dullah Afandi dan Salamun Ali Mahfaz. Nah, yang lebih penting adalah saya yang membuat kata pengantar untuk buku Kang Said ini. Saya memang biasa memanggil sahabat saya ini sebagai Kang Said, seorang tokoh besar yang memimpin sebuah organisasi Islam terbesar di dunia, yaitu Nahdlatul Ulama untuk 2 periode. Nah, buku ini sangat menarik untuk dilihat. Yang pertama adalah bahwa disinilah kita bisa melihat riwayat hidup dari Kang Said. Memang
mungkin seluruh bangsa Indonesia itu pernah mendengar nama Kang Said Aqil Siraj. Akan tetapi riwayat hidupnya itu tidak diketahui dengan detail. Nah, buku ini menguraikan riwayat hidup dari Kang Aqil Siraj. Tapi di atas semuanya, dan inilah yang saya tekankan di dalam pengantar saya, adalah bahwa sejarah intelektual dari Kang Said ini begitu luas, begitu mendalam, dan juga kalau kita lihat dari disertasi Kang Aqil Siraj, kita akan melihat bagaimana kedalaman pengetahuan tentang agama, khususnya agama Islam yang dimiliki oleh Kang Aqil Siraj. Dan yang lebih menarik kaitannya dengan sejarah intelektual adalah hubungan yang bersifat simbiosis antara Kiai Abdurrahman Wahid dengan Kang Said Aqil Siraj ini. Kiai Abdurrahman Wahid lah yang dengan frekuensi yang relatif tinggi itu mengunjungi Kang Aqil selama belajar di Ummul Qura University, dan melalui Kiai Abdurrahman Wahid lah scholarship atau kesarjanaan Kang Aqil Siraj di dalam ilmu keislaman itu mendapatkan legitimasi intelektual, legitimasi kultural, dan legitimasi sosial. Inilah menurut saya keistimewaan dari buku ini. Saya tentu saja tidak perlu menguraikan isinya. Silakan baca sendiri.